kita poin ya menjawab satu persatu dari permintaan dia. Di gugatan kan ada 11 tuh, kita jawab satu persatu. Ya, jadi sesuai yang dia omongin sama Bang Firgon waktu itu, jadi kita akan minta hak donah atau hak pemeliharaan anak ke kita tiga-tiganya. Kan kita punya kesempatan yang sama sebagai orang tua. Bisa dilihat di peraturan manapun ya, jadinya orang tua tuh punya kewajiban dalam pemeliharaan anak, baik di Undang-Undang Perlindungan Anak, di kompilasi hukum Islam, atau bahkan di konvensi PBB juga ada kan mengenai hak pemeliharaan anak itu yang diratifikasi sama negara Indonesia tahun 1990. Kan ketika salah satu pihak ditunjuk sebagai pemegang hak donah, itu tetap aja ada kesempatan dari salah satu pihak yang orang tuanya untuk berkunjung, seperti itu. Jadi nggak ada pemisahan spread sekarang gitu, nggak. Jadinya kapanpun jam hari apapun diperbolehkan untuk melihat perkembangan dari anak. Karena kan yang penting kan undang-undang untuk terhadap anak ini kan yang penting kan anak masa depannya di kemudian hari, bukan kepentingan kita ya. Jadi masa depan anak. Tujuan kita meminta hadona itu kan agar tumbuh kembang anak di kemudian hari itu bisa ya bahagia lahir batin, bisa berguna untuk bangsa, negara, agama, keluarga, kayak gitu. Jadi kepentingannya bukan kepentingan di kita, bukan kita egois, bukan kita untuk kepentingan anak. Ya, terkait dengan hak asuh anak kan kami sudah masukkan dasar hukum itu pasal 105. Di dalam pasal 105 kompilasi kan jelas bahwa anak yang di bawah 12 tahun itu di huruf A-nya diberikan kepada ibu. Kemudian di huruf B-nya ada kondisional sudah mumais atau belum mumais gitu. Menurut kami ya itu lebih layak ke ibu negara. Tapi kan kami sudah tegaskan kami tidak ada menutup akses hak Bapak Firgon sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 14 ayat 2 dari huruf A itu sampai huruf D dan E itu ada hak-hak dia sebagai seorang bapak itu ada. Itu sih yang kami tegaskan. Tapi benar nggak sih Firgon meminta hak asuh anak ada di dia? Dan ya namanya permintaan mah boleh-boleh aja, sah-sah aja. Ya aku akan tetap mempertahankan hak asuh anak juga. Karena kan nggak bisa hak asuh anak diasuh bersama tuh nggak bisa. Itu kan cuma bisa ditempuh kalau misalnya rujuk. Ya karena anak-anak juga belum mumais kan, masih di bawah 12 tahun dan selama ini pengajaran mereka semua benar-benar di bawah aku, jadi ya aku berhak untuk mengklaim hak asuh mereka. Kalau Anda punya hati nurani, Anda punya hati Anda dan Anda punya empati, seharusnya Anda berikanlah yang terbaik untuk seorang ibu, untuk seorang mertua, itu juga ibu Anda. Kenapa Anda tidak bisa memberikan yang baik? Kenapa? Karena adik saya penghasilannya cukup besar, ratusan juta setiap bulan. Belum lagi uang-uang yang lain. 3 bulan, 4 bulan sekali itu masuk. Bisa sampai nominalnya besar sekali. Bisa 1,5 miliar, bisa lebih. Belum ada pun rezeki-rezeki yang lain, berkat-berkat yang lain. Dan itu semua masuk semua ke rekening kamu. Bukan hanya Menteri Keuangan, bukan Presiden. Yang nyusun ininya kan anggarannya semua Bapak Negara ya. Situ aja nyiapin uang sama saya 2,7. Ya kan? Jadi kita jadi anak kecil tau. Tapi apapun itu saya harus ngomong. Jangan dia ini sekarang kan menari-nari di atas seolah-olah dia yang menderita. Kami ini nggak menderita seolah-olah kan gitu. Jangan seperti itu. Ada banyak lagi hal. Malu ngomongin di sini. Belum bayar air, belum bayar wifi, belum bayar listrik, belum makan. Menurut pembantu aja sekarang gaji 3 juta. Saya nggak minta muluk-muluk. Dari yang dia kasih, yang disetor sama Firgon 70 juta, kalau dikasih aja sama saya 5-6 juta. Enggak, saya nggak pernah komplain. Saya rasa seorang ibu sebulan segitu saya rasa itu udah cukup minim loh. Kecuali anak saya memang tukang beca.
Ya, terus saya juga hidupnya ya bukan berkelimang di dalam berteman kan gitu. Kadang-kadang belum habis bulan aku ngomong sama kakaknya, Kak, uang mami tinggal 40.000 di bank, kamu bisa transfer nggak 10.000 biar duitnya bisa diambil, mami kepengen makan sop buntut. Kira-kira kalian gimana ngeliat saya? Makanya saya bilang gak enak diceritain hal yang kayak gini. Saya sama orang di mana-mana saya pergi aja hormatnya separuh mati. Kok ini menantu saya kok gini sih modelnya? Gitu loh maksudnya. Benar? Itu kan atas kesepakatan bersama dulu. Saat sepasang suami istri memutuskan bercerai, lalu di dalamnya terjadi kesepakatan apakah ingin mengasuh secara sendiri ataupun berbagi, ini sebenarnya ada beberapa faktor yang melatar belakangi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana si pasangan suami istri ini berdamai atas konflik yang terjadi sebelumnya, yang membuat mereka lalu mudah untuk melakukan komunikasi secara terbuka gitu ya, yang mudah bagi mereka juga untuk menjalin relasi meski berpisah dan bercerai gitu ya. Lalu adakah pihak keluarga atau pihak ketiga di samping mereka yang juga mendukung kesepakatan untuk memudahkan proses mengasuh? Inilah yang akan membuat atau memudahkan mengasuh after bercerai itu menjadi lebih mudah gitu. Nah, ini yang mungkin seringkali diabaikan atau tidak diperhatikan oleh pasangan-pasangan yang bercerai, sehingga pada akhirnya mereka lalu bercerai dan menyisakan proses pengasuhan yang tidak lagi berjalan baik bagi untuk anak-anak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.